Oke guys, jadi di video kali ini aku nerusin video sebelumnya yang cara menyusun kuesioner. Jadi di video kali ini aku mau bahas cara memasukkan data kuesioner skala Likert di SPSS. Nah, untuk yang poin pertama ini yang menyusun pernyataan kuesioner sudah aku bahas di video aku sebelumnya ya guys. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, tonton aja dulu. Sampai sini juga udah aku bahas. So, di video ini mungkin aku bahas yang poin 3-nya, yaitu membuat rekapitulasi jawaban responden gitu, atau tabulasi datanya. Dan juga nanti bakalan aku bahas juga cara input data tabulasi ke program SPSS-nya gimana sih gitu. So stay tune ya guys. Nah, langsung aja buka datanya gitu kan. Nah, ini udah aku rekap di di Excel. Terserah kalian mau rekap di mana, tapi biasanya aku rekap di Excel gini ya, guys. Jadi ini hasil dari kuesioner kemarin gitu yang kita sebar gitu. Nah, di sini ada 30 responden untuk contohnya. Jadi untuk responden-responden itu aku tulis ke bawah. Jadi yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu jumlah responden aku ya guys. Nah untuk yang ke kanan seperti ini itu untuk pernyataan-pernyataannya gitu. Oke, jadi ini ada 30 responden ya guys. So, untuk yang kanan ke sini kan tadi pernyataan-pernyataannya. Di sini ada 3 variabel. Jadi di sini maksudnya X1.1, ini maksudnya variabel X1 pernyataan pertama. Terus yang ini yang berikutnya juga variabel X1 pernyataan kedua sampai pernyataan ke-8. Jadi di sini X1 aku itu misalkan harga. Dan cara menyusunnya itu di sini kan tadi respondennya kan. Jadi ini responden pertama. Nah, di sini jawabannya itu kan 4. 4 itu kan artinya setuju gitu kan. Jadi di sini tulis aja 4, misalkan ini 4, ya udah tulis aja sampai pernyataan ke-8 gitu. Nah, jadi nanti dari sini itu kalian totalin gitu berapa. Kalian bisa ke AutoSum atau ke rumusnya gitu. Pokoknya di sini dijumlahin gitu ya, guys. Jadi responden yang pertama itu jumlahnya misalkan 32 dan seterusnya gitu. Jadi ini sampai ke bawah dijumlahin gitu, tinggal copy aja kemudian paste. Nah, ini udah ada hasilnya. Begitu juga dengan nanti di X2 dan juga variabel Y-nya gitu ya guys. Nah, setelah sudah melakukan tabulasi data atau rekap kayak gini, langsung aja kita uji ke aplikasi SPSS, kita ke variable view, nah di name ini kita tulis aja gitu, sesuai dengan pernyataan dari variabel kita. Misalkan di sini X1.1 atau variabel 1 pernyataan pertama gitu ya guys, udah sering aku bahas juga gitu. Sampai pernyataan ke-8, kemudian di bawahnya itu baru tulisan total dari X1 gitu. Kayak gini ya guys. Nah di bawahnya lagi X2.1 maksudnya variabel X2 di pernyataan pertama sampai ke pernyataan ke-8 gitu. Kalian sesuaiin aja sama jumlah pernyataan kalian gitu ya guys. Di sini X2.8 kemudian di sini total dari X2 gitu. Nah, kemudian di sini variabel Y-nya, Y.1 atau variabel Y pernyataan pertama sampai pernyataan ke-8 juga, gitu. Di sini Y.5, Y.6. Kemudian di sini total Y-nya. Jadi nanti kayak gini ya, guys. So, selanjutnya di sini ke desimal, jadi desimal itu masih 2. Jadi di sini kalian bisa ganti 0 atau tetap masih 2 juga nggak apa-apa, nggak berpengaruh karena kan di sini kan emang nggak ada koma-komaan gitu kan ya guys. Jadi hasilnya kayak tunggal, jadi ya udah di nolin gitu. Nah di sini kita copy aja, kemudian kita paste sampai total Y ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang 2 juga nggak masalah ya guys, nggak apa-apa sih. Kemudian di label ini kita kosongin aja. Kemudian kita isinya itu yang di sini, value. Jadi value itu yang dari skala Likertnya gitu. Misalnya 1 itu kan
sangat tidak setuju gitu ya. Jadi di sini singkatannya itu STS aja ya. Kemudian yang 2 itu kan tidak setuju. Yang ketiga itu ragu-ragu atau tidak tahu atau netral gitu kan. Nah, di sini tulis aja RRD ya. Nah, kemudian yang 4 itu kan setuju. Tulis aja S. Dan yang kelima itu adalah sangat setuju. Di sini aku nulis SS. Jadi di sini aku singkatan-singkatan gitu ya, guys. Kemudian oke. Nah, ini biar kita nggak nulis sebanyak ini, kita copy aja gitu kan. Bentar. Kita copy, kemudian kita paste di pernyataan-pernyataan ya guys. Jadi untuk yang total-total nggak usah gitu. Jadi kita kopinya itu di pernyataan-pernyataannya aja. Kayak gini, ini nggak usah. Kemudian kita copy lagi yang ini. Yang ini juga nggak usah. Kemudian kita copy sampai pernyataan 8. Ini juga nggak usah. Gitu ya guys. Oke, langsung aja ke data view-nya. Jadi tampilannya itu kayak gini ya. Kita tarik ke kanan. Jadi tampilannya itu kayak gini gitu. Nah, kalau misalkan udah, kita balik lagi ke Excel. Ini kita kopas aja semuanya. Di sini kita copy, kemudian paste di sini. Kita paste aja. Nah, ini ya hasilnya dari yang Excel tadi gitu ya. Kita tarik juga ke kanan lagi. Barangkali ada yang masih kosong gitu kan angka-angkanya, kita cek ulang. Coba kita ke bawah. Nah, di sini udah pas ya guys, udah nggak ada yang kosong dan jumlahnya juga benar 30 responden gitu. Oke guys, untuk menyimpan tabulasi data ini, biar kalian bisa pakai untuk seterusnya gitu kan, biar nggak masukin data lagi, kalian pilih aja nih ke file, kemudian ke save as atau ke save gitu, terserah. Nah, di sini kalian save aja gitu kan ke dokumen, terserah dokumen kalian mana gitu. Nah, di sini tulis aja nama filenya, misalkan di sini aku nulis tabulasi data aja gitu ya guys. Nah, di sini tabulasi data, kemudian save aja. Nah, jadi data ini bakalan kita pakai untuk berikutnya biar nggak masukin data lagi. Gitu guys. Nah, langsung aja kita ke uji-ujinya gitu kan. Nah, kalau misalkan uji instrumen atau validitas dan reliabilitas udah sering aku bahas juga video sebelumnya gitu kan. Asumsi klasik juga udah sering aku bahas, dan juga hipotesis juga udah sering aku bahas. Jadi di video kali ini mungkin aku bakalan bahas yang paling utama dan pertama gitu ya guys, yaitu statistik deskriptif. Karena aku belum pernah bahas uji statistik deskriptifnya gitu ya. Jadi ya udah, di video kali ini aku akan bahas yang ini gitu. Oke, langsung aja ke ujinya. Kita ke analyze ini ya guys. Klik aja. Kemudian ke deskriptif statistik. Ini, kemudian kita pilih yang ini. Klik, kemudian ini kita pindahkan ke kanan semua, kecuali yang total-totalnya. Jadi total-total ini kita pindahkan lagi gitu kan. Jadi kita nggak butuh ini gitu. Kita butuhnya yang per pernyataan dulu ya guys. Langsung aja kita klik OK juga boleh. Atau kalian di sini mau setting biar, bukan yang di sini bentar, yang di chart, kalian bisa setting yang ini biar nanti ada hasil grafiknya gitu per pernyataannya gitu. Kalau misalnya kalian enggak juga nggak apa-apa gitu. Langsung klik OK aja gitu. Jadi ini hasil outputnya. Sedikit lama ya guys, karena emang banyak gitu kan mungkin hasilnya. Nah, ini hasil outputnya. Kita tarik ke atas dulu, kita bahas satu persatu. Enggak sih, cuma ya sedikit aja lah. Nah, ini kita nggak ada miss satu sama sekali, di sini 0 ya missnya, jadi nggak ada gitu. Jadi emang lengkap gitu datanya. Kemudian yang di tabel pertama ini, X1.1, ini maksudnya variabel pertama, pernyataan yang pertama gitu ya guys. Misalkan di sini yang menjawab setuju itu 15, sangat setuju 15. Otomatis kan 30 kan. Jadi selain dari ini berarti 0. Misalkan tidak setujunya 0, sangat tidak setujunya juga 0, ragu-ragunya juga 0 gitu.
Begitu juga untuk yang di pernyataan yang kedua di variabel 1 dan juga seterusnya gitu. Pokoknya kalau misalkan nggak ada tulisannya berarti dia itu 0 gitu ya guys. Nah misalkan yang ini kan ragu-ragunya itu 1 gitu kan, 1 responden. Sangat setujunya itu 7. Jadi yang lainnya itu yang nggak ada ya 0. Nah ini histogramnya, kalau misalkan kalian tadi klik atau setting histogramnya itu ya nanti bakalan muncul seperti ini gitu. Jadi ini histogram x1.1, x1.2 sampai variabel y gitu kan. Ini belum, karena banyak banget guys. Bentar, pokoknya ya sampai variabel y titik 8 gitu kan, variabel y pernyataan ke 8 gitu. Nah ini grafiknya atau histogramnya. Kalau misalnya kalian gak nyeting ya nggak muncul kayak gitu ya guys. Jadi untuk statistik deskriptif mungkin itu ya caranya dan ujinya gitu kan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu kan yang lagi menyusun atau mau pengelolaan datanya gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So, terima kasih.